Mesin gol Belanda goda Patrick Kluivert sebagai pengganti Rafael Struijk. Dean James ikuti jejak Mesir Girls di Liga Eropa. Momen kocak Evandra Florasta curi perhatian di sekolah. Bocoran kandang baru skuad Garuda. Push like di bawah. Lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Momen kocak Evandra Florasta curi perhatian di sekolah. Usai kembali menuntut ilmu, Evandra Florasta mendadak menjadi superstar. Daya tarik populernya kini makin dikenal luas dan digandrungi para guru maupun murid di sekolahannya. Sebelumnya, nama Evandra mulai ramai dibicarakan publik setelah mencetak gol kemenangan Indonesia atas Korea Selatan di laga pembuka. Gol tersebut berasal dari rebound penalti yang diselesaikannya dengan tenang, membawa Garuda Muda unggul tipis atas Taeguk Warriors. Tak berhenti di sana. Pada laga berikutnya melawan Yaman, Evandra mencetak brace dan membantu tim menang dengan skor 4-1. Kontribusinya yang luar biasa di fase grup turut mengantarkan timnas Indonesia U17 lolos ke perempat final sekaligus mengamankan tiket ke Piala Dunia U17 2025. Setelah euforia kemenangan dan pencapaian besar bersama timnas, Evandra kembali menjalani rutinitas sebagai pelajar. Dalam video yang dibagikan akun Instagram @5balls, Evandra terlihat mengenakan seragam putih abu-abu khas anak SMA ketika datang ke sekolah. Perlu diketahui, Evandra Florasta tercatat sebagai siswa kelas 11E di SMAN 1 Tumpang, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Sekolah yang berlokasi di Jalan Kamboja nomor 10 Malang Suko, Kecamatan Tumpang ini turut bangga dengan prestasi yang diraih oleh siswanya. Pemuda 16 tahun itu tampak sedikit malu-malu saat disambut oleh guru dan teman-temannya. Namun, sorot bangga terlihat jelas dari raut wajah seluruh warga sekolah menyambut kepulangan salah satu pahlawan muda Indonesia. Bocoran kandang baru skuad Garuda. Gebrakan baru dibocorkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir beserta jajarannya. Pasalnya, menurut informasi yang masih simpang siur ini, timnas Indonesia bakal kedapatan memiliki stadion baru. Di mana dan bagaimanakah realisasinya? Mari kita simak. Diketahui sebelumnya saat ini timnas Indonesia kelompok umur seperti U17, U20, dan U23 selalu bermain di berbagai daerah. Berbeda dengan tim senior yang rutin menggunakan Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Timnas Indonesia juga rutin bermain di Pulau Jawa. Padahal banyak pecinta sepak bola tanah air yang mengharapkan supaya skuad Garuda bisa tampil di berbagai daerah seluruh Indonesia. Erick mengatakan ada rencana membangun stadion baru untuk timnas Indonesia kelompok umur. Namun, kapasitasnya tidak besar, hanya sekitar 5.000 penonton saja. Lelaki yang juga Menteri BUMN tersebut tidak membocorkan di mana lokasi pembangunan tersebut. Namun yang pasti untuk timnas Indonesia senior akan tetap tampil di Jakarta. Sekedar informasi, hanya beberapa stadion di tanah air yang biasa digunakan timnas Indonesia, terlebih kelompok umur. Sebut saja Manahan Solo, Gelora Bung Tomo Surabaya, dan Gelora Delta Sidoarjo. Bahkan baru-baru ini PSSI ingin mengajukan diri sebagai tuan rumah kualifikasi Piala Asia U23 2026. Stadion Gelora Delta Sidoarjo akan dijadikan sebagai venue-nya. Sebelum itu, timnas Indonesia U23 akan menjadi tuan rumah Piala AFF U23 2025. Ajang ini akan dimainkan pada 15-31 Juli mendatang. Indonesia lagi-lagi dipilih sebagai tuan rumahnya. PSSI pun memilih Stadion Utama Gelora Bung Karno dan Patriot Candrabaga Bekasi sebagai tuan rumah. Menarik menanti, apakah stadion baru nantinya bakal cepat realisasi oleh Erick Thohir CS? Mesin gol Belanda goda Patrick Kluivert sebagai pengganti Rafael Struijk. Kabar menarik datang dari striker keturunan Jiko Sore yang mulai tebar pesona di hadapan Patrick Kluivert. Terlebih hal itu terjadi saat Rafael Struijk
tengah minim produktivitas gol. Sebagaimana diketahui, Zico Sore dan Rafael Strijk satu angkatan pemain keturunan yang berniat membela timnas Indonesia. Hal itu terjadi saat keduanya sama-sama mengikuti seleksi masuk timnas Indonesia U20 yang diproyeksikan turun di Piala Dunia U20 2023. Keduanya sama-sama turun sebagai starter saat timnas Indonesia U20 menantang timnas Slovakia U20 dalam laga uji coba yang dilangsungkan di Spanyol pada 19 November 2022. Hasilnya, Rafael Strijk mencetak satu-satunya gol timnas Indonesia U20 saat itu, yang mana skuad Garuda Nusantara tumbang 1-2 dari wakil Eropa tersebut. Alhasil, pelatih timnas Indonesia U20 saat itu, Sintayong, memilih Rafael Strijk untuk menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Berkas naturalisasi Rafael Strijk diurus berbarengan dengan Justin Hubner dan Ivar Jenner. Sementara Zico dianggap gagal bersaing. Kendati begitu, kini nasib terbalik dialami keduanya. Rafael Strijk terlihat kesulitan mendapatkan menit bermain bersama klub Australia Brisbane Roar. Dalam 6 laga terakhir yang dijalani Brisbane Roar, Rafael Strijk sama sekali tidak bermain. Secara statistik, penyerang 21 tahun ini baru mengemas 1 gol dari 10 pertandingan musim ini. Sedangkan Zico diboyong klub Liga 4 Belanda, DVS 33 Ermelo. Dari 28 laga Liga 4 Belanda 2024-2025 bersama DVS 33 Ermelo, Zico mengemas 16 gol dan 3 assist. Dean James ikuti jejak Michel Gars di Liga Eropa. Bek kiri skuad Garuda Dean James menambah catatan sejarah sebagai pemain Indonesia yang bakal mencicipi ketatnya persaingan Liga Eropa musim depan. Hal itu dipastikan usai Go Ahead Eagles juara KNVB Cup 2024-2025. Go Ahead Eagles berhasil keluar sebagai juara usai mengalahkan AS Alkmaar melalui babak adu penalti dengan skor 4-2 setelah sebelumnya bermain imbang 1-1 di waktu normal. Dean James terpaksa absen di laga final melawan AS Alkmaar karena cedera hamstring yang dialaminya sejak awal April 2025. Meski absen di partai puncak, Dean James punya kontribusi penting dalam perjalanan Go Ahead Eagles menuju final KNVB Cup. Pada laga semifinal melawan PSV Eindhoven, James menyumbang assist lewat sepak pojok yang dituntaskan sundulan Gerrit Noubal. Performa pemain berdarah Semarang tersebut memang menunjukkan performa impresif musim ini. Dean James hampir dipastikan menjadi starter ketika tidak mengalami masalah cedera. Bahkan, hal itu juga membuat PSSI memastikan diri untuk mengamankan kualitasnya. Menariknya, keberhasilan Dean James tampil di Liga Eropa musim depan juga mengikuti jejak Michel Gars musim ini. Sementara pemain lain seperti Kevin Dix juga berpeluang tampil di ajang yang sama. Bahkan bisa tampil di Champions League jika Borussia Mönchengladbach finish posisi 4 besar Bundesliga. Sebagai pecinta sepak bola tanah air, tentu hal tersebut menjadi kabar yang membanggakan. Sebab, punggawa Garuda yang dulu hanya berkutat di level ASEAN, kini telah menunjukkan persaingan di kancah Eropa.